5 kesalahan fatal yang masih sering dilakukan oleh orang yang sudah tidak mampu bayar pinjol dan akhirnya terjebak utang yang cukup besar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya di hari ini? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, 5 kesalahan besar yang sering dilakukan oleh nasabah yang sudah terlanjur berutang di pinjol, akhirnya dia itu terjebak utang yang lebih besar lagi. Simak baik-baik teman-teman dari awal sampai akhir, jangan sampai di skip-skip, karena ini kalau tidak dipahami, kalau tidak dipraktekkan, ya kamu akan betul-betul terjerumus ke dalam utang pinjol yang tidak akan pernah ada selesainya. Jadi buat teman-teman yang saat ini baru menggunakan pinjol, baru-baru menjelang tanggal jatuh tempo, baru telat bayar 1 hari, 2 hari, dan seterusnya, tentunya kalian akan menghadapi situasi yang mana bisa membuat kalian itu cemas, panik, bingung apa yang mesti dilakukan. Kadang kalau kalian tidak paham, ini akan merusak mental kalian. Fase-fase di mana baru telat bayar 1 hari, 2 hari, dan seterusnya. Jadi ada 5 hal yang sering dilakukan oleh nasabah yang sudah tidak mampu bayar pinjol tersebut. Yang pertama adalah terlalu mempercayai berbagai cara penagihan, berbagai kata-kata dan kalimat template yang dikirimkan oleh DC pinjaman online, baik itu melalui email, melalui chat, ataupun melalui panggilan telepon yang hampir setiap menit masuk di handphone kalian. Ayo, bener nggak? Tuliskan di kolom komentar. Kalau kalian terlalu percaya dengan chat, isi penagihan yang dikirimkan oleh DC Pinjol, nah ini akan beresiko buat kalian. Kenapa? Berbagai kata-kata, berbagai kalimat template tersebut sebenarnya sengaja diciptakan untuk menakut-nakuti nasabah yang baru telat bayar di pinjol. Sehingga kalau kalian percaya dengan isi kata-kata tersebut, dengan kalimat-kalimat template tersebut, akan membuat kalian panik, akan membuat kalian takut, dan akhirnya mengikuti saran-saran DC pinjaman online. Ya, misalkan kalian disuruh untuk nyari dana talangan, kalian disuruh untuk nyari pinjaman lain, atau kalian disodori dengan pinjol-pinjol lain ya yang tiba-tiba masuk menawarkan pinjaman, padahal logikanya kalian itu tidak pernah memberikan nomor HP ataupun nomor-nomor WA lainnya ke orang lain selain di aplikasi pinjol tersebut. Nah, dari sini juga bisa disimpulkan bahwa data-data kalian ketika berutang di pinjol itu tidak ada jaminan 100% aman. Ya, hati-hati, jangan sampai kalian masuk di sistem pinjol, data-data masuk, dan akhirnya data-data kalian kemungkinan besar nanti dibagi-bagi ya, dijual belikan oleh pinjol ke pinjol-pinjol yang lain, agar kalian terus ditawari oleh pinjaman-pinjaman yang tanpa kalian duga sebelumnya. Oke, kesalahan yang kedua yang sering dilakukan oleh nasabah yang sudah tidak mampu bayar pinjol adalah karena percaya dengan apa yang dikirimkan melalui chat tersebut, akhirnya banyak nasabahnya yang terlalu percaya dan mengikuti saran-saran DC pinjol seperti membayar biaya perpanjangan tenor. Ayo, siapa yang sampai hari ini masih terus mengikuti saran DC pinjol untuk membayar biaya perpanjangan tenor dengan tujuan agar data-data kalian tidak di blacklist ya, agar tidak didatangi DC lapangan, dibayar biaya perpanjangan tenor per 2 minggu sekali? Ayo, tuliskan di kolom komentar. Ingat kalian, membayar biaya perpanjangan tenor di aplikasi pinjol itu tidak mengurangi hutang pokok. Misalkan hutang pokok kalian 2 juta rupiah ya, saat sudah menjelang jatuh tempo kalian tidak mampu bayar, lalu kalian disuruh atau diarahkan oleh oknum DC pinjol untuk bayar biaya perpanjangan tenor dulu. Misalkan hutangnya 2 juta rupiah ya, bayar biaya perpanjangan tenornya 500.000 rupiah, dibayarkan. 2 minggu kemudian jatuh tempo lagi, diarahkan lagi untuk bayar biaya perpanjangan tenor 500.000 rupiah. Terus seperti itu. 2 minggu kemudian lagi ya, tidak ada uang lagi untuk membayar utang yang 2 juta, dibayar lagi biaya perpanjangan tenor 500.000 rupiah. Sampai kapanpun utang kalian tidak akan pernah selesai, hanya membayar biaya perpanjangan tenor untuk memundurkan tanggal jatuh tempo. Utang kalian yang 2 juta tidak berkurang. Oke, pahami teman-teman, jangan sampai salah-salah lagi. Nah, itu salah satu kesalahan yang masih sering dilakukan oleh nasabah yang sudah tidak mampu bayar pinjol,
karena terlalu percaya dan mengikuti saran-saran oknum DC pinjol agar membayar biaya perpanjangan tenor. Lalu kesalahan yang ketiga yang masih sering dilakukan oleh nasabah pinjol yang sudah tidak mampu bayar adalah tidak jujur dan tidak terbuka pada orang-orang terdekat. Nah, kalian yang saat ini sudah tidak mampu bayar pinjol, tidak jujur pada diri sendiri, tidak jujur pada pasangan, tidak jujur pada keluarga. Akhirnya apa? Saat diteror oleh oknum-oknum DC yang tidak menyebutkan nama aplikasinya, kalian ketakutan. Berupaya mencari dana talangan. Berupaya install aplikasi pinjol lain. Akhirnya apa? Utang kalian makin nambah. Ya, karena kalian tidak jujur, takut utangnya diketahui oleh orang sekitar, takut utangnya diketahui oleh keluarga, rela gali lubang tutup lubang, ya, nyari dana talangan, nyari pinjaman ke saudara, nyari pinjaman ke teman, nyari pinjaman ke aplikasi pinjolin. Akhirnya apa? Utangnya makin numpuk, dan nanti setelah utang kalian numpuk, makin banyak akan ketahuan juga. Makanya ada baiknya dari awal kalian jujur pada diri sendiri, jujur pada keluargamu, jujur pada pasanganmu, untuk menghindari kemungkinan kalian terjebak gali lubang tutup lubang karena malu utangnya diketahui oleh keluarga. Oke, kesalahan yang itu tidak boleh dilakukan. Lalu selanjutnya kesalahan yang keempat yaitu gali lubang tutup lubang. Nah, ini tentunya kesalahan yang sangat fatal teman-teman, karena takut diancam oleh oknum-oknum DC pinjol, mempercayai semua kalimat template tersebut, akhirnya kalian gali lubang tutup lubang, nyari dana talangan kemana-mana, ya, pinjam sana sini, pinjam uang ke teman, ke saudara, ya, pinjam ke aplikasi pinjol lain, banyak tawaran sampah dari pinjol lain, diterima, diinstal, dipinjam. Endingnya apa? Utangmu makin banyak dan kamu tidak bisa keluar dari lingkaran setan utang pinjol tersebut jika tidak maksa berhenti. Jadi mulai saat ini, kamu yang sudah terlanjur berutang di pinjol di satu aplikasi, berhenti. Kalau tidak mampu bayar, jangan menambah hutang lagi. Jangan pinjam uang ke aplikasi pinjol lain, jangan gali lubang tutup lubang. Oke? Lalu kesalahan yang kelima yang masih sering dilakukan oleh nasabah yang sudah tidak mampu bayar pinjol adalah tidak percaya sama pertolongan Allah. Nah, ini teman-teman, kalian yang sudah terlanjur berutang di pinjol, sudah tidak mampu bayar, sudah saatnya kalian meniatkan dalam hati untuk hijrah menjauhi pinjol, percaya sama pertolongan Allah, minta bantuan sama Allah, berdoa sama Allah, agar kalian betul-betul diberi solusi terbaik atas segala macam permasalahan ini. Ya, mulai saat ini sudahlah, lebih percayalah sama Allah, jangan sampai kalian percaya sama pinjol, jangan percaya sama DC pinjol, sudah pertolongan Allah itu paling utama. Kalian hijrah, niatkan hati menjauhi pinjol, lalu minta bantuan sama Allah agar diberikan solusi, diberikan jalan keluar, diberikan jalan untuk mendapatkan rezeki yang lebih halal, agar hidup kalian lebih berkah. Oke, jadi mulai saat ini sudah tenang saja, jangan sampai kalian melakukan 5 kesalahan tadi. Gagal bayar bukan akhir hidup Anda, tapi awal untuk memulai hidup yang lebih baik lagi insya Allah. Ya, oke, yang penting kalian harus tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.